Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan sharing tentang cara membuat invoice dari Google Form. Kita ambil datanya dari spreadsheet dan kita kirimkan ke customer. Jadi pada video sebelumnya kita menggunakan add-ons AutoCred untuk mengirimkan email. Tapi pada video kali ini saya akan mencoba menggunakan Google Script sepenuhnya, jadi kita nggak gunakan add-on apapun. Dan juga kita akan menghitung harga pada tutorial kali ini, harga barangnya. Langsung saja kita mulai. Kita masih gunakan file yang dulu. Kita buat folder khusus. Di sini ada formnya, toko onlineku, kemudian ada spreadsheetnya, toko onlineku. Ini isinya respons dari form ini. Kita lihat dulu form ordernya gimana. Ini form ordernya, contoh form order sederhana. Ya lebih cocoknya kalau dipakai untuk di rumah makan gitu ya. Misalnya di sini ada pilihan menu utamanya, ada menu tambahan, minuman, dan pilihan pengiriman. Langsung saja kita mulai. Kita ke spreadsheetnya. Kita menggunakan Google Script. Nah, untuk Google Script ini caranya kita klik di tools ini. Di sini ada pilihan script editor. Jadi kita lihat dulu. Ini kita hapus dulu data yang tadi itu. Nah, di sini kita punya berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom. Jadi A sampai F itu kolom dari Google Formnya, sedangkan G ini harga. Ini kolom harga ini kita buat sendiri. Kita buat sendiri di kolom G misalnya. Nah, untuk di kolom H misalnya kita buat untuk kolom status. Statusnya sukses atau belum untuk dihitung harganya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita udah buka Google Script-nya, langsung saja kita buat sebuah fungsi, namanya fungsi count harga ataupun hitung harga misalnya. Function count harga, kita mau menghitung harga. Nah, untuk menghitung harga, yang pertama yang kita butuhkan adalah data nama barang dan harganya. Kita gunakan dictionary di sini agar akses harganya lebih efisien. Kita gunakan dictionary caranya. Kita buat variabel misalnya namanya list harga. List harga ini berupa dictionary. Jadi dictionary itu pasangan key value. Perhatikan dulu. Misalnya kita punya tadi nama kita yang kita jadikan key-nya adalah nama makanannya ataupun nama menunya. Misalnya di sini ada menu utamanya, kita punya mie goreng, nasi goreng, dan rendang. Kita di sini nama barangnya harus sesuai ya, harus persis. Semua hurufnya itu harus sama. Misalnya ada huruf kapital, itu harus disamakan. Jadi di sini ada nama barang yang pertama mie goreng. Ini jadi key-nya, mie goreng. Ini menu kita yang pertama. Harganya 2 untuk buat dictionary. Harganya misalnya kita assign 15.000. Oke, selesai, kita udah buatkan list harganya. Selanjutnya kita perlu, untuk bisa mendapatkan data-data dari spreadsheet kita harus akses sheet-nya dulu. Cara akses sheet-nya, kita buat variabel baru namanya sheet. Misalnya kita mau dapatkan sheet yang berisi data kita. Berarti sheet yang berisi data kita itu ada di sheet yang namanya invoice ini. Kita kasih nama invoice tadi. Nah, caranya spreadsheet app.get active sheet, get active spreadsheet dulu, terus baru get sheet. Get sheet by name
kita dapatkan sheet kita berdasarkan namanya. Jadi namanya tadi invoice. Nah, oke, ini udah selesai. Kita dapatkan sheet kita di sini. Kemudian idenya, karena kita menggunakan form, jadi data kita ini akan bertambah setiap saatnya gitu. Kalau ada yang submit formnya. Jadi kita perlu data berapa banyak baris. Jadi kita bisa gunakan metode get max rows. Dia akan nge-return banyak baris yang ada di sini. Misalnya di sini ada 99 baris, berarti dia akan nge-return 99 baris. Kita akan iterasi ke semua baris itu. Kita lihat apakah ada data yang baru. Nah, gitu ide awalnya. Jadi kita buat let terus misalnya baris, berarti untuk dapatkan data barisnya sheet dot get max row. Oke, selanjutnya kita akan iterasi di sheet kita itu sebanyak baris yang ada. var row misalnya, ini baris row, kita mulai dari row 2 karena data kita dimulai dari row yang kedua. Kemudian row itu dia lebih kecil dari rows agar tidak plus 1. Kemudian row kita increase. Nah, selanjutnya kita udah iterasi di semua data kita. Nah, selanjutnya kita cuma akan melakukan perhitungan agar lebih efisien program kita. Kita hanya akan melakukan perhitungan apabila timestamp-nya ini tidak kosong. Berarti artinya kalau timestamp-nya ini tidak kosong, ada data baru yang masuk dari form kita. Karena timestamp ini dia otomatis dari form yang keluarnya. Jadi ada data baru dari form kita. Jadi kita ngecek apakah timestamp-nya ada. Dan selanjutnya kita juga ngecek apakah harganya sudah dihitung. Nah, kalau timestamp-nya ada dan harganya belum dihitung, berarti kita harus melakukan perhitungan pada baris tersebut. Kondisi yang pertama itu kondisi kapan kita harus menghitung. Berarti kita harus menghitungnya kalau timestamp-nya ada tadi. Cara mendapatkan sel timestamp itu berada di kolom A. Berarti sheet dot get range. Nah, kita lihat di sini, kita sudah melakukan for loop. Selanjutnya, kita akan dapatkan setiap baris baru dari timestamp itu jika ada form yang submit. Jadi, kita gunakan A. Terus untuk barisnya, karena diupdate setiap saat, jadinya gini. Ini kalau di print nanti jadinya A ditambah misalnya row-nya 2, berarti A2. Berarti kita dapatkan A di baris kedua gitu, sesuai data yang ada gitu. Kita lakukan. Tadi kita dapatkan value. Ini cara untuk mendapatkan value dari setiap selnya. Dari suatu sel, berarti ini misalnya A2.getValue, berarti kita dapatkan apa yang ada di A2 itu. Nah, tadi kan kondisinya tidak sama dengan ya. Berarti kalau dia kosong, nah berarti kalau datanya ada, dia tidak sama dengan string kosong berarti. Nah, kita harus done-kan kondisinya. Kita harus done pakai logika N. N-nya apa tadi? Di kolom harga itu belum dihitung, berarti harganya masih kosong. Kalau harganya masih kosong, kita hitung. Caranya sama juga, kita dapatkan dulu value dari kolom harga. Kolom harga tadi berada di kolom G. Untuk row-nya karena diupdate setiap saat, kita pakai yang ada di row yang ada di for ini. Nah, untuk dapatkan baris yang sesuai dengan data yang sedang kita olah gitu. Get range, terus kita get value. Sama dengan string kosong. Berarti kalau harganya masih kosong, belum dihitung, kita lakukan perhitungan. Kita mulai perhitungan harganya. Di sini, di dalam perhitungan harga, kita butuhkan data nama harga barang-barangnya. Data nama harga barang kita itu berada di kolom C sampai dengan E. Nah, bagaimana cara kita dapatkan data dari C sampai E ini?
Kita dapatkan data itu bisa menggunakan misalnya kita harus dapatkan pertama tentunya current range. Kita harus dapatkan range saat ini gitu. Range saat ini berarti caranya sama, berarti kita ada data di kolom C, kemudian row-nya karena diupdate setiap saat kita pakai plus row, kemudian titik 2, ini format untuk dapatkan range dari C sampai E gitu. E plus row lagi. Berarti nanti kalau misalnya row ini sama dengan 2, kita mau dapatkan data dari kolom C baris kedua sampai dengan kolom E baris kedua. Gitu cara bacanya untuk range itu. Nah, kita udah dapatkan range-nya. Sekarang kita dapatkan datanya, kita simpan di suatu variabel item misalnya. Item ini kita menyimpan data yang berisi berarti range-nya current range dot get values. Nah, di sini kita lihat teman-teman, setiap kali kita mau mengakses suatu cell ataupun suatu range di dalam spreadsheet, kita pakai sheet ini. Sheet ini yang kita udah buat tadi. Nah, ini sheet kita invoice. Kita mau dapatkan dari suatu kolom sampai dengan kolom tertentu, kita pakainya gitu. Kita get range, current range, berarti misalnya ada C2 sampai E2, get values. Di sini ada perbedaan antara values sama values yang pakai S. Kalau pakai S ini dia akan nge-return semuanya, datanya semua gitu, dia returnnya dalam bentuk array. Sedangkan kalau nggak pakai S, dia cuma nge-return data yang pertama muncul gitu. Jadi kita perlunya semua data yang ada di C sampai dengan E di suatu baris. Kita pakai ini. Kita bisa cek dulu biar lebih paham apa isi dari item itu. Nah, jadi isi item itu isinya gini. Ini data yang nama-nama barang kita dari kolom C sampai dengan E. Ada ini, seperti ini. Ini berupa array 2 dimensi. Tapi di sini kita harus perhatikan untuk indexingnya, dia tetap menggunakan indexing dari kolom-kolom yang kita ambil itu. Berarti di sini kita punya 3 kolom, C sampai dengan E. Berarti indeksnya cuma ada 0, 1, 2. Jadi bukan berdasarkan banyaknya data indeks di sininya. Jadi kalau kita iterasi, kalau kita mau iterasi, berarti yang di indeks 0, dia bakalan nge-return 2 nilai ini. Karena 2 nilai ini berasal dari kolom C tadinya. Nah, lihat di sini. Jadi gitu. Jadi selesai, kita sudah dapatkan data barangnya. Selanjutnya, kita akan olah data barang yang ada di baris spreadsheet itu untuk kita dapatkan harganya masing-masing. Caranya, kita lakukan iterasi. Jadi idenya kita lakukan iterasi. Iterasinya di item itu. Kita buat di sini misalnya var i sama dengan 0, i lebih kecil dari item 0 dot length. Kenapa item 0? Karena sudah pasti cuma ada satu baris dia. Kita cuma ngambil satu baris, berarti cuma ada 0, nggak ada 1, 2 gitu. Panjang array 2 dimensinya. Kemudian i plus plus. Yang kita lakukan selanjutnya, kita akan mendapatkan, karena kita pakai dictionary tadi, kan isi item ini adalah nama-nama barangnya. Nah, dengan nama barang itu kita bisa akses list harga ini untuk dapatkan harganya. Jadi karena ini dictionary, kalau kita panggil list harga mie goreng, berarti dia akan return value dari key mie goreng itu, 15.000. Nah, caranya kita buat sebuah variabel dulu. Kita harus simpan dia di suatu variabel temporary. Kenapa? Temporary ini berupa array. Kenapa? Karena tadi itu kita punya nilai string. String itu gabungan dia.
yang di return itu berupa gabungan, jadi bukan single list gitu, single string gitu. Misalnya tadi ada mie goreng sama nasi goreng, itu dia jadi, kalau nilai di item itu dia jadinya satu string. Nah kalau satu string itu nanti kita nggak bisa dapetin harganya yang ada di list harga. Kita perlu string tunggal nama barangnya gitu, mie goreng, nasi goreng. Kita perlu string tunggalnya. Caranya kita split. Item dot split. Jadi untuk setiap item itu kita split berdasarkan tanda koma, karena ada spasi ini, koma spasi. Nah, jadi setiap string yang ada di item ini kita bakalan nge-split dia. Item 0 ya. Item 0 i. Nah, item 0 i berarti di baris 0 indeks ke-1. Indeks ke-1 itu kalau kita lihat datanya di sini berarti data dari kolom C. Misalnya data dari kolom C ada mie goreng sama nasi goreng. Berarti kita akan split. Ketika kita split, kita akan dapatkan sebuah array yang isinya mie goreng dan nasi goreng. Jadi udah ada dua string itu. Kita simpan di temporary variable. Jadinya gini. Oke, selesai. Nah, selanjutnya langsung saja kita hitung harganya. Kita lakukan for loop lagi. For loop yang kali ini, misalnya J, kita iterasi di temp-nya. Berarti J kurang dari temp.length, terus J++. Nah, sekarang kita mau nambahkan harga. Tapi kalau kita nggak buat sebuah variabel, harga itu akan terus-terusan diupdate gitu. Berubah-berubah, nggak bertambah gitu. Jadi caranya kita buat sebuah variabel harga untuk nyimpen. Kita namain total harga misalnya. Harga sama dengan 0. Ini harga awalnya karena belum kita tambahkan. Langsung saja kita tambahkan caranya. Total harga plus sama dengan, nah kita mau akses dictionary list harga. List harga ini berdasarkan key yang ada di item. Item itu isinya nama barang, key-nya nama barang. Berarti kita panggil list barang, list harga. Ini cara manggilnya. Biar dia nge-return harganya. List harga temp. Berarti temp ini berupa array satu dimensi. Jadi kita cukup isi J aja di sini. Temp J. Selanjutnya kita udah selesai ngitung harga. Sekarang kita tinggal masukkan data itu ke spreadsheet-nya. Nah, kalau udah selesai iterasi ini, berarti harganya sudah didapatkan gitu untuk suatu baris. Kalau udah didapatkan, kita buat sebuah variabel lagi, let set harga sama dengan sheet. Kalau kita mau set value suatu cell, caranya gini, sheet.get range. Nah, untuk range-nya, harga itu berada di kolom G. Ingat, caranya gini, ada di kolom G. Terus karena barisnya terus-terusan diupdate, kita pakai row, sama kayak yang di atas tadi. Set value. Nah, ini untuk masukkan hasil perhitungan harganya ke kolom harga tadi. Berarti kita passing nilai total harga ke dalam spreadsheet-nya. Oke, selesai. Kalau kita jalankan lagi, maka spreadsheet kita akan berisi harga barangnya. Oke, selesai. 40.000. Bener ya? Oke, selesai untuk perhitungan harga. Jadi cuma segini untuk perhitungan harganya. Jadi kenapa kita pakai cara ini? Karena dengan cara ini kita bisa tambahkan data harga list menu ini, kita bisa tambahkan sebanyak mungkin gitu, tanpa harus pusing untuk buat formula di spreadsheet-nya langsung. Kita mau set number format dulu. Ini biar lebih bagus kelihatannya. Di sini kan angkanya cuma seperti ini. Kita set jadi angka
yang sesuai kayak mata uang rupiah gitu. Caranya kita dapatkan kolomnya dulu. G. Kenapa gini? Karena kolom harga itu berada di G dan dimulai dari kolom kedua. G2 dot set number format. Nah, kalau ini kita lihat di kode yang sudah saya buat untuk set. Nah, number formatnya kita copy aja. Kita save. Kita hapus dulu yang ini. Kita mau lihat lagi. Kita run ulang. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, kita lihat teman-teman, harganya udah dalam format rupiah seperti ini. Nah, kenapa program kita jalannya lama tadi? Karena dia ngiterasi sampai ke semua baris. Sampai 99 baris. Bayangkan kalau ada ribuan baris, berarti dia akan ngiterasi ribuan baris itu walaupun nggak ada datanya. Nah, kita perlu break. Kita break for loop ini kalau datanya sudah tidak ada. Nah, caranya kita buat kondisi lagi. Berarti kapan kita break? Else if kita akan break kalau sheet dot, kita copy aja ini. Kalau timestampnya kosong dan kolom harganya kosong, berarti ini bacanya. Jadi kalau misalnya kondisi ini yang pertama tidak terpenuhi, berarti kita break aja gitu. Berarti kalau misalnya timestampnya kosong dan harganya juga kosong, ya ngapain dihitung gitu, berarti nggak ada data di baris tersebut. Langsung aja kita break. Selesai. Jadi untuk teman-teman, karena ini codingannya masih, untuk efisiensinya masih sangat kurang karena kita perlu iterasi semua datanya. Jadi kalau memang mau menggunakan algoritma yang seperti ini, usahakan misalnya untuk database-nya itu datanya tidak terlalu banyak. Selanjutnya, kita mau kirimkan email. Caranya, kita buat fungsi baru. Kita buat satu fungsi. Misalnya kita buat satu fungsi namanya function send PDF misalnya. Nah, send PDF ini kita perlu datanya juga. Berarti data. Kita perlu parameter data. Berarti kita perlu, kalau fungsi ini dipanggil, kita perlu ada passingan data untuk dikirimkan. Data yang mau kita kirim itu kita lihat di invoice-nya. Nah, caranya sebenarnya hampir-hampir sama dengan AutoCred untuk formattingnya, cuman ini pakai Google Script full. Kita lihat invoice-nya. Apa aja yang mau kita buat di invoice. Nah, di sini kita perlu email, ada menu utama, ada minuman, ada menu tambahan, kurir, timestamp, harga. Nah, ini yang persen-persen ini kita akan gantikan dia, kita akan autofill menggunakan Google Script dengan nilai yang ada di spreadsheet. Caranya, yuk kita mulai, kita lihat caranya. Berarti kita perlu dapatkan data. Nah, fungsi ini akan kita panggil setelah harganya di set. Setelah di set harga ini, kita akan panggil fungsi ini. Kita panggil fungsinya send PDF, terus kita passing datanya. Datanya itu berupa complete data. Untuk dapatkan complete data satu baris itu, kita get range A plus row plus titik 2 gini. Ini untuk formatting range-nya. Sampai dengan, berarti kita punya kolom yang berisi data itu ada kolom A sampai dengan G.
dengan G plus row lagi. Nah, di sini kita mencoba mendapatkan kolom yang komplitnya. Get values. Ini satu line yang ini nih, sheet.getRange sampai get values ini, dia akan nge-return array 2 dimensi yang berisi semua data dalam satu baris tersebut. Nah, kita udah passing ke fungsi send PDF ini, berarti kita udah ada datanya. Sekarang yang kita perlukan tadi yang pertama ada email. Misalnya tadi kita ada email itu letaknya dalam array 2 dimensi itu berada di, kalau email, di mana kolom email? Berada di kolom B. Kolom B itu kalau dalam indexing array, dia berarti indeks ke-1. Data itu yang kita passing itu berupa array 2 dimensi. Data di baris ke-0, maksudnya karena data yang kita passing itu ya cuma array 2 dimensi dan indeksnya cuma 0 untuk array di dalamnya. Kemudian kita perlu di kolom B. Kolom B itu indeksnya indeks 1. Selanjutnya kita juga butuh timestamp. Timestamp itu berada di 0 juga. Di kolom ke-0, indeks ke-0 maksudnya. Kemudian ada menu utama. Menu utama kita ada di indeks menu utama. Kita lihat di sini. Di kolom kecil berarti indeksnya indeks 0, 1, 2, indeks kedua. 2 menu utama. Selanjutnya menu tambahan. Menu tambahan sama dengan data. Menu tambahan itu berada di indeks ketiga. Kemudian minuman itu ada di indeks ke-4. Harga itu ada di indeks harga indeks ke berapa tadi kita lihat. Harga ada di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harga ada di indeks ke-6. Kemudian pengiriman, atau enggak kita kurir biar pendek aja. Kurir berada di indeks kurir itu ada di indeks ke ini nih, di ke-5. Kurir indeks ke-5 kita buat di sini 5. Ini cara akses array 2 dimensi. Oke, selesai. Kita udah dapatkan semua datanya. Selanjutnya, cara buat dokumen itu. Misalnya kita harus ada template dulu, kayak di AutoCAD, template file, drive app get file by ID. Kemudian kita harus copy ID dari file template yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan file ini. Kita copy ID-nya. Caranya ini ada nih, tinggal copy aja yang di atas. Copy ID-nya. Oke, kita udah dapatkan template file. Selanjutnya kita mau letakkan ke dalam suatu folder. File yang sudah dibuatkan itu kita letakkan di satu folder biar rapi gitu. Folder response. Caranya sama, drive app.get folder ID by ID. Kita copy folder
ID yang mau kita letakkan. Misalnya kita mau letakkan di folder invoice ini, kita buka foldernya, kita copy ID-nya yang di atas ini, copy ID-nya. Selesai, kita udah punya template, sudah punya folder. Oke, selanjutnya kita mau buatkan filenya. Caranya, kita misalnya buat di sini copy. Kita harus copy dulu template file itu. Copy. Cara copy-nya template file dot make copy. Kemudian kita buat nama filenya misalnya invoice email. Ini untuk penamaan file kita gunakan seperti ini, invoice underscore email. Kemudian untuk parameter selanjutnya itu foldernya, kita mau letakkan di folder mana. Nah, di sini folder response. Oke, kita mau buat copy-nya di situ. Selanjutnya kita dapatkan ID-nya. Kita perlukan ID dari file yang kita copy itu. Caranya copy, karena kita udah buat copy, berarti copy yang ini kita dapatkan ID-nya, karena itu file kita, file copy kita dapatkan get ID. Selanjutnya copy file. Kita mau dapatkan, karena kita udah dapatkan file yang kita copy itu, sekarang kita buka. Cara bukanya, kita misalkan beri nama variable copy file di sini. Kita buka dokumen app dot open by ID. ID yang kita dapatkan itu ada di variable copy ID. Oke, kita udah buka filenya. Selanjutnya kita buat variable lagi, copy file. Kita mau buat misalnya copy file sama dengan, nah di sini atau enggak kita ubah nama variabelnya biar lebih mudah, body. Nah, ini kita udah buka filenya, kita dapatkan body-nya. Caranya copy file, variable copy file tadi dari kita buka, terus get body. Nah, kita udah dapatkan halamannya ini. Selanjutnya kita akan replace teks dengan simbol persen ini dengan value yang ada di spreadsheet kita. Ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang ada di Google Docs-nya. Nah, berarti email. Caranya agar lebih efisien, maksudnya bukan lebih efisien, biar codingannya lebih rapi aja. Sebuah array ini array data out ini maksudnya array-nya berisi ini semua, ini email, times name, menu utama yang akan kita passing nanti ke dalam Google Doc-nya. Di variabel yang selanjutnya itu header-nya, maksudnya nama yang header ataupun nama yang ada di Google Doc kita itu. Berarti di situ ada kita sama dengan yang di atas, cuman di atas ini dia berupa variabel, isinya variabel, sedangkan di sini ini isinya string email. Oh iya, header ini kita harus buat sesuai dengan yang ada di invoice-nya. Kita lihat. Oke, udah sesuai huruf-hurufnya. Selanjutnya kita tinggal iterasi aja. For var i misalnya i0 kecil dari header dot length i plus iterasi. Kemudian kita mau replace text.
Caranya body dot replace text formatnya harus gini, replace text header berarti ya, header i plus ini, terus kita replace dengan data out i. Nah, ini maksudnya kita akan replace semua teks yang seperti ini pada file Word kita ataupun file Docs kita ganti dengan variable ini. Nah, variable ini isinya data dari spreadsheet kita. Data ini kita dapatkan dari ketika kita panggil fungsinya tadi. Ini kita panggil fungsinya saat di sini nih. Nah, ini isinya data dari spreadsheet kita ini, sheet.getRange. Ini isinya data dari spreadsheet kita. Kalau sudah, kita save filenya. Kita jalankan lagi. Oke, udah selesai. Kita cek di folder kita tadi. Nah, ini udah ada nih infosnya. Oke, udah sesuai ya teman-teman. Ini ada Gmailnya, ada nama barangnya, nama minuman, tambahan, pengiriman, waktu pemesanan, sama total price-nya 40.000. Oke, udah selesai untuk buat filenya. Sekarang kita mau kirimkan dalam bentuk PDF ke email. Caranya, pertama kita buat variable subjeknya dulu. Ini teman-teman bisa buat subjek sesuai yang diinginkan. Subjek emailnya misalnya invoice warungku misalnya. Oke, subjek emailnya ini. Sekarang kita perlu filenya, file yang mau kita kirim, misalnya file to send. Caranya untuk dapatkan file itu, drive app.get file by id. ID-nya kita pakai ID yang tadi. Nah, ini ID yang ini. Nanti copy ID. Nah, kita udah dapatkan filenya yang itu. Selanjutnya kita mau convert dia ke PDF. Let get file. Kita akan dapatkan filenya sebagai PDF. Caranya, file to send itu, terus file to send dot, kita pakai method get as meme type dot PDF. Oke, berarti ini variable get file ini sudah berisi file Word kita tadi, tapi udah dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita buat variable lagi untuk attachment. Let attachment, kita mau letakkan dia sebagai attachment. Filenya get file tadi berisi file kita. Nah, sekarang kita udah selesai. Ini dari baris ini sampai ke sini kita udah selesai, data-datanya udah cukup. Langsung saja kita kirim emailnya menggunakan mail app.send email. Parameternya di sini ada email, alamat emailnya. Alamat emailnya kita passing yang alamat email yang ini. Nah, kemudian subjeknya, lalu body pesannya. Pesannya mau kita masukkan apa, misalnya this is your bill. Ini pesan emailnya. Kemudian attachmentnya kita passing attachment yang ini, attachment.
Oke, selesai. Kita sudah buat programnya untuk kirimkan email. Nah, ini ketika dia jalankan statement ini ada kemungkinan bakalan error karena emailnya salah gitu, atau emailnya salah diketik atau gimana gitu. Jadi kita perlu handle error itu. Kita handle-nya di ketika kita panggil aja. Kita handle-nya. Kita panggil di sini, kita pakai kolom try catch. Nah, ada satu lagi yang harus kita setting, yaitu triggernya. Kita atur triggernya. Trigger, add trigger, pilih choose functionnya, function yang ada di file kita yang tutorial tadi. Kemudian select event type-nya, select yang on form submit. Oke, on form submit. Kita klik save. Nah, di sini kita perlu verifikasi, klik advance aja. Kemudian go to invoice and save, nggak masalah. Kita ada, oke, selesai. Sekarang kita tes apakah dia mau berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita klik di preview sini, kita tes isi lagi. Submit. Sekarang mari kita cek email apakah sudah masuk. Nah, udah masuk. Mie goreng, rendang, es kelapa, puding mangga, harganya 35.000. Untuk script ini akan saya bagikan linknya di kolom deskripsi. Silahkan dipakai scriptnya jika mau dipakai ataupun membutuhkan, dan silakan untuk komen di bawah jika ada saran. Terima kasih.